Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 31 bab pertama ada di ambang. Pada saat yang sama, Tang Yongsheng mengendarai satu-satunya kapal abadi kelas menengah dari klan Tang, membawa pembangkit tenaga listrik dari 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi, menuju area tengah pegunungan Tianpu. Tang Yongsheng selalu terlihat agung dan kesepian. Meskipun dia hanya level kedua dari Eclosion Realm, dia memiliki kemampuan untuk melompati level keempat dari Eclosion Realm. Ada 5 lelaki tua yang berdiri berdampingan dengan Tang Yongsheng. Orang pertama adalah Master Guru Suci Nangong yang diundang dari Zhongnan Xianshan, Su Heiyuseng, kekuatan 4 kali lipat dari alam Eclosion, memiliki keberadaan 6 kemampuan utama yang melompati alam Eclosion. Orang kedua adalah Master dari Eternal Immortal Zhong Ruyan Wuji, Xiahu Ge, 3 kekuatan dari Eclosion Realm. Orang ketiga dipuja oleh dinasti Suci Tuoba, Sui Zuyue. 3 kemampuan utama dari Eclosion Realm. Orang keempat adalah peziarah penjaga dinasti Suci Tang Zun, Tang Haokong. 3 kemampuan utama Eclosion Realm. Orang kelima didedikasikan untuk dinasti Suci Tang Zun, Tang Haoshi. 2 kemampuan utama Eclosion Realm juga merupakan saudara laki-laki pro tua Tang Haokong. Dengan tambahan Tang Yongsheng dan 4 kekuatan, ada 6 kekuatan besar di alam bulu. Pada saat ini, Tuoba Lin mengambil langkah maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Tang Yongsheng. Tuan Suci Tang, saya mendengar bahwa 50 tahun yang lalu, Anda ingin menyerang Kaisar Huangfu. Putri Tanglah yang memaksa Anda untuk menyerah dengan miliknya, hidup. Serang? Bisakah ini masalah? Iya, Tang Yongsheng menjawab, dan tidak ada yang mengikuti. Kemudian, Tang Yongsheng menghela nafas, dan ada kesedihan yang tak ada habisnya dalam suaranya, putri, putri. Oh, ada sentuhan kesedihan dan kerinduan di mata Tang Yongsheng, dan hatinya sedih, jika gadisku yang berharga masih hidup, dia harus sebesar Xinying. Putriku yang belum pernah bertemu, aku minta maaf untuk ayahku. Bahkan jika ayahku telah menaklukkan seluruh dunia, itu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Mungkin embusan angin yang meniup matanya, atau sesuatu yang lain, Tang Yongsheng, yang disebut paling kejam dan pembantaian kota kekaisaran Mu Feng, telah penuh air mata di matanya. Tuan Suci Tang Zun, ada apa? Tuoba Lin bertanya. Tidak masalah. Tang Yongsheng tersenyum, saya baru ingat hal-hal lama, pria ini, semakin tua dia, semakin nostalgia dia. Setelah itu, Tang Yongsheng dan Tuoba Lin mulai mengobrol. 5 jam kemudian, Tang Yongsheng mengendarai perahu roh dan melayang di depan gerbang gunung alam rahasia Huangfu, di langit 100.000 mil. Kemudian, sebagai kepala 4 pasukan, Tang Yongsheng, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Nangong Qingqian, keempatnya tetap berada di perahu roh. Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Nangong Qingqian adalah pemimpin pasukan mereka masing-masing, jadi tentu saja mereka tidak akan ambil bagian dalam penyerangan ke ranah rahasia Huangfu. Namun, Tang Yongsheng meremehkan untuk bergerak. Pada saat ini, Su Heiyuseng, 4 tingkat alam Eclosion, melihat kembali ke semua orang, dan berkata dengan cara lama, ketika dewa meninggalkan Zhongnan Xianshan, perintah sanksi utama, dan Anda tidak diizinkan untuk serang pasukan lain bersamamu. Karena itu, jika kamu tinggal di sini, dewa ini pertama-tama akan menerobos pintu alam rahasia, membunuh Tan Yun dan Yao Yuan, dan membalaskan dendam muridku sebelum pergi. Murid di mulutnya secara alami adalah Guru Suci Nangong. Setelah Su Heiyuseng meninggalkan sepatah kata pun, itu berubah menjadi bayangan Qian, yang menembus lebih dari 90.000 mil di kehampaan, ditembakkan di depan gerbang gunung ranah rahasia Huangfu, 3.000 mil jauhnya. Tan Yun, dan kera iblis sekte Anda binatang buas, Anda membunuh istri dan ibu mertua dari murid dewa, dan menghancurkan kota kekaisaran Nangong, dan Anda juga meninggalkan tulisan yang tak tergoyahkan di gerbang untuk mempermalukan murid dewa, anak. Mata berlumpur Su Heiyuseng mengungkapkan permusuhan yang kuat. Tan Yun, dengarkan, dewa hari ini tidak memadukan keempat kekuatan ini dengan Huangfu Sagemu. Selama kalian berdua binatang buas keluar untuk melawan dewa, dewa berjanji untuk tidak menghancurkan gerbang alam rahasia Huangfu, jika tidak. Tidak menunggu kata-kata Su Heiyuseng, suara Tan Yunin datang dari pintu alam rahasia, kalau tidak apa. Ibuku, lama, kamu bilang kamu tidak ingin berkelahi, tetapi apakah otak ibumu ditendang oleh keledai? Kamu bodoh sendiri, jangan perlakukan aku seperti orang bodoh,
kamu tidak sama dengan mereka. Bangun. Mendengar itu, Su Heiyuseng Lung akan meledak. Kapan kekuatan 4 kali lipat dari alam bulunya yang bermartabat telah dihina? Anak Tan Yun, dewa ini akan menghancurkan gerbang gunungmu, mendobrak pintu rahasiamu, dan membunuhmu setelah masuk. Kata-kata Su Heiyuseng baru saja jatuh, dan kalimat Tan Yun selanjutnya benar-benar membuat hidungnya bengkok. Tiba-tiba, suara marah Tan Yun datang dari pintu alam rahasia. Ketika saya dikepung oleh klan Jin untuk pertama kalinya, saya bersembunyi di alam rahasia Huangfu. Kedua kalinya saya dikepung oleh dinasti Suci Nangong, Sekte Abadi-Abadi, Istana Abadi Jiwa, dan pembangkit tenaga listrik klan Batu. Lao Su terpaksa bersembunyi di alam rahasia. Hal-hal sialan itu benar-benar tidak ada habisnya. Sudah kubilang, aku sudah cukup. Kamu anak muda sialan, taruh skormu di depan Lao Su, kamu barang-barang lama ikut bersama mereka, jadi apa ketakutan Huangfu Seng Songku? Pada saat ini, di wilayah rahasia Huangfu, Tan Yun memang marah. Setelah raungan, Tan Yun berbicara kepada semua orang, aku dan Su Bing, kera tua, lelaki besar, dan iblis mampu berurusan dengan alam eklosion. Tian Lao, Wei Kuan, Huangfu Guchong, Song Huixin, Su Zhen, Yu Qin, Xianer, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Kelabang yang haus darah, dan Raja Ukiran Ungu penakluk jiwa untuk menghadapi lawan di alam kelahiran. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, ketika dia hendak meluncurkan serangan, Feng Tianlun dan tetua besar klan Feng jatuh dari langit bersama-sama. Keduanya sangat berterima kasih kepada Tan Yun, terima kasih kepada Master Sekte Tan, karena telah memberikan Yutai Pil dan Yuyu Spirit Pil, jika tidak, tak satu pun dari saya akan dapat mempromosikan ke Dzogchen dari lapisan ketujuh alam Yutai. Kalian berdua, tidak perlu mengatakan sesuatu yang sopan. Tan Yun berteriak setelah jeda, kera tua, persetan. Bunuh aku. Ledakan. Saat Tan Yun membuka pintu alam rahasia, ukuran kera iblis pembunuh surga tiba-tiba melonjak hingga 900 meter, dan terbang keluar dari alam rahasia. Dalam kehampaan yang bergetar, kekuatan magis dalam tubuh kera iblis pembunuh surga begitu kuat sehingga dia memegang tongkat raksasa hitam sepanjang 1000 kaki, seperti sinar cahaya hitam besar. Saat berikutnya, ia muncul, di langit di atas kepala Su Heiyuseng, mengambil tongkat raksasa hitam, dan membantingnya ke bawah. Tongkat besar itu jatuh dengan keras, menyebabkan kekosongan dalam jarak 1000 mil tiba-tiba retak. Kecepatan yang sangat cepat. Kamu sama sekali bukan kera iblis biasa, karena kera tingkat 10 biasa pada tahap awal tidak secepat kamu. Setelah Su Heiyuseng yang berpengetahuan luas berseru, ekspresinya agak serius, tetapi itu hanya beberapa. Dia memiliki 4 level eklosion realem, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melompati level ke-6 dari eklosion realem. Dia sombong, dan dalam 3 napas, dia dapat menghancurkan Demon AP. Teman Suhe, apakah kamu membutuhkan orang tua untuk mengambil tindakan? Pada saat ini, 100.000 mil jauhnya, Ruyan Wuji Master Xiahou terdengar, memberi Su Heiyuseng suara. Tidak, jika dewa tidak bisa membunuh bahkan binatang pemula tingkat 10, bagaimana kamu bisa mendapatkan pijakan di masa depan? Setelah transmisi suara Su Heiyuseng, dia tiba-tiba melemparkan teknik meteor kematian, dan berteriak pada keras Kei Killer di atas kepalanya, mengatakan, air pasang naik dan bintang-bintang terbelah. Semuanya hancur oleh air pasang. Segera, telapak tangan Su Heiyuseng yang kering menghantam langit, dan mendorong 2 telapak tangan ke arah kera iblis pembunuh langit yang mengayunkan tongkatnya dan menukik ke bawah. Segera, sebuah adegan yang mengubah dunia selamanya terjadi. Berdengung. Tetapi melihat kekuatan surga kematian hitam yang luas, memancar keluar dari telapak tangan Su Heiyuseng yang kering, berubah menjadi awan gelombang hitam di atas kepalanya, menelan kera iblis. Air pasang hitam mengembun oleh kekuatan jalan kematian surgawi, saat itu melonjak ke langit, tiba-tiba, langit dikelilingi oleh ribuan mil, tidak mampu menahan dampak akibatnya, dan retakan spasial besar muncul. Seolah kekosongan ini akan runtuh. Aku peduli dengan pasang surut rambutmu. Bahkan jika kamu pasang surut, aku akan membunuhmu. Kera iblis pembunuh surga membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang lebat, menukik ke bawah, dan mengayunkan tongkat besar yang mengenai air pasang hitam. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Su Heiyuseng tertawa, berdiri dengan tangan berpegangan tangan, terlihat sangat tenang dan santai.
Teknik Deat Meteor adalah teknik tingkat tinggi dalam teknik kultivasi kuat alam eklosion. Su Heiyuseng sombong. Dengan pukulan ini, bahkan dengan kekuatan 5 kali lipat dari alam eklosion biasa, dia harus dihancurkan oleh kematian, apalagi kera iblis tahap 10 di tahap yang baru lahir. Namun, pada saat berikutnya, Su Heiyuseng ketakutan. Boom! Dengan ledakan keras, mata terkejut Su Heiyuseng, kera iblis pembunuh surga, mengubah kekuatan jalan kematian surgawi dengan satu pukulan, dan menghancurkan pemboman. Barang lama, ada dua hal. Di sisi lain, kera iblis pembunuh surga berteriak. Ketika air pasang hitam mengamuk, saya merasakan kekuatan pantul yang tak tertandingi. Setelah mengunggah dari tongkat raksasa, tiba-tiba, raksasa 1000 zang gemetar hebat, saya ingin keluar. Berikan padaku. Dengan sepasang telapak tangan raksasa, pembasmi iblis dengan kuat menggenggam tongkat raksasa itu, tapi telapak tangannya kabur karena kejutan itu. Heaven Killing Demon AP dapat melihat bahwa musuh berada di luar eklosion realm quadruple biasa. Karena ia tahu bahwa itu hanya tongkat, bahkan jika ada 10 musuh rangkap 3 di alam eklosion, ia tidak tahan. Tetapi lelaki tua di bawah ini tidak hanya menahannya, tetapi juga mengguncang telapak tangannya. Wow, darah dari kedua telapak tangan kera iblis pembunuh surga tumpah ke dalam kehampaan dan menetes ke tubuh Su dan Yuseng. Itu terluka, menunjukkan bahwa itu mungkin bukan lawan dewa. Setelah Su Heiyuseng diam-diam berkata, dia berbisik, tongkat peri paku maut. Kekosongan tiba-tiba bergetar, dan tiba-tiba, sebuah gada hitam mengeluarkan nafas kematian, tangan kanan kurus si Su Heiyuseng muncul entah dari mana. Merayu. Gelombang kematian yang kejam dan kekuatan surgawi melonjak keluar dari tubuh si Su Heiyuseng, dengan liar masuk ke batang peri gigi serigala. Binatang nakal, dewa akan menghancurkanmu atas nama langit hari ini. Dengan peluit dingin, Su Heiyuseng tiba-tiba naik ke udara, dengan kata-kata yang masuk akal, dan tiba-tiba, tongkat peri gigi serigala di tangannya naik ke langit, berubah menjadi raksasa. Dia mengendalikan tongkat peri gigi serigala, dengan potongan-potongan kekosongan yang hancur, dan bergerak menuju kera iblis pembunuh langit secepat kilat. Kecepatannya sangat cepat sehingga kera pembunuh surga yang tidak siap tidak bisa mengelak. Pukul, pukul. Dalam semburan darah, duri raksasa tongkat peri taring serigala menusuk jauh ke dalam dada kera iblis, dan tongkat peri serigala membombardir dada kera iblis. Ledakan. Dengan suara gouge yang tumpul, kulit di dada kera iblis pembunuh surga meledak di area yang luas, memperlihatkan tulangnya. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh langit menyemburkan darah, dan setelah ditiup ke dalam kehampaan sejauh 2000 mil, dia menghentikan tubuhnya di kehampaan ribuan mil di depan gerbang alam rahasia. Kera tua, tunggu, bertarung dengannya, dan mundur menuju pintu alam rahasia. Nanti, Su Bing, pria besar, iblis, dan yang lainnya akan membantumu mengepung benda tua ini. Pada saat ini, Tan Yun di dalam pintu alam rahasia berbicara dengan sungguh-sungguh. Tan Yun tahu bahwa meskipun kera iblis pembunuh surga hanya bisa membuka berbagai kekuatan supernatural warisan Raja Dewa Naga Iblis, dia seharusnya tidak begitu lemah di hadapan Su Heiyuseng. Jelas, bukan karena kera iblis pembunuh surga itu lemah. Tan Yun dapat secara akurat menilai bahwa Su Heiyuseng, alam eklosion 4 kali lipat, harus memiliki kekuatan 6 kekuatan utama dari alam eklosion. Detik berikutnya, suara Tan Yun terdengar di benaknya. Tuan, jangan khawatir, saya bisa menahannya. Jika Anda benar-benar melepaskannya, saya mungkin bukan lawan orang tua ini. Kuek, tapi aku suka pengepungan dan pertarungan geng. Setelah aku memimpinnya dan melukainya lagi, kamu dan Nyonya Sen mengambil tindakan. Di luar pintu alam rahasia, setelah transmisi suara kera iblis pembunuh surga, dia berdiri di udara, dan ratusan lubang darah muncul di dadanya, dan darah menyembur keluar dari dadanya. Binatang nakal, bawa sampai mati. Su Heiyuseng menyeringai, dan saat terbang menuju kera iblis pembantaian langit, pada saat yang sama, dalam sebuah pemikiran, tongkat perigada di langit berbalik ke arah kera iblis pembantaian langit dari berbagai sudut yang rumit. Yang pertama membombardir. Mengaum, kera pembunuh langit sangat marah. Dengan sepasang mata besar seperti rumah yang bersinar dengan haus darah. Orang tua, kamu pikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Dang dang dang. Tiba-tiba, ribuan kaki tongkat raksasa hitam, di tangan kera iblis, menari sekelompok gedung pencakar langit, dan membombardir tongkat peri gigi serigala lagi dan lagi. Dalam sekejap mata,
kera iblis pembunuh surga mengayunkan ribuan tongkat, tetapi melihat duri raksasa sebelumnya, duri raksasa itu hancur satu demi satu. Mustahil. Pada saat ini, Su He Yuseng, yang telah membunuh kera iblis pembunuh surga, berseru dengan pucat, tongkat peri gigi serigala dewa ini, alat peri tingkat tinggi yang diturunkan dari leluhur, bagaimana bisa dihancurkan olehmu? Kata-kata Su He Yuseng jatuh, dan dengan ledakan keras yang tumpul, tongkat peri gada pecah berkeping-keping dan berubah menjadi tembakan sampah di seluruh langit. Tongkat peri gada ini telah berada di tubuh Su He Yuseng, dikandung dengan esensi dan darah, dan telah mencapai keadaan di mana tongkat manusia sekarang menjadi satu. Tapi sekarang batang peri gigi serigala hancur, organ dalamnya musnah, dan Su He Yuseng menderita serangan balasan. Engah. Su He Yuseng berdiri di udara, 800 mil di depan pintu alam rahasia, dia menyemburkan darah, dan tiba-tiba dia lesu. Tapi dia masih tidak melarikan diri. Karena dia mengetahui dari Ruyan Wuji dan Nangong Sein Master bahwa Huang Fu Sein Sek memiliki kekuatan terkuat hanya dengan Heaven Killing Demon AP. Menurutnya, kera pembunuh surga yang terluka parah bukanlah lawan langsung. Adapun Tan Yun dan yang lainnya, mereka semua adalah udang kecil yang rentan. Hewan jahat sialan, kamu berani menghancurkan senjata ajaibku, dewa ingin menangkapmu, dan menjepitmu. Su He Yuseng menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menjadi sangat marah. Pedang kematian. Su He Yuseng membalik tangan kanannya, dan pedang terbang kelas menengah dengan atribut kematian keluar dari udara tipis. Kemudian, dia membawa cahaya pedang hitam seluas 3.000 meter persegi untuk membunuh kera iblis. 3.000 Zhang Jianmang segera memotong kekosongan menjadi selokan spasial yang gelap gulita, dan menebas kera iblis pembunuh surga 100 mil jauhnya. Hal tua, kera kakekmu, aku tidak akan bermain denganmu. Aku akan melawan cucu kura-kuramu lain hari. Ah dukun. Heaven Killing Demon AP memberikan senyum konyol, berbalik dengan tergesa-gesa, dan terbang menuju pintu alam rahasia, sambil berteriak, Tuan, saya bukan lawannya, biarkan saya membuka pintu alam rahasia. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga dengan paksa menahan amarah yang bergegas untuk melawan Su He Yuseng, dan mematuhi perintah Tan Yun. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terluka parah dan mati demi membunuh Su dan Yuseng. Lebih mengerti bahwa setelah Su He Yuseng dihancurkan, dia harus melindungi tuannya. Siapa tahu ada yang berhasil melewati tantangan di antara 3 eklosion triple dan 2 eklosion double lainnya. Oke, aku akan membuka pintu ke alam rahasia, kamu segera kembali. Pada saat ini, suara panik Tan Yun datang dari pintu alam rahasia. Su He Yuseng tersenyum marah, Tan Yun, dasar bajingan, jangan bersembunyi di dalam jika kamu memiliki kemampuan. Karena itu, Su He Yuseng mengejar kera iblis pembunuh surga. Ketika Su He Yuseng memegang pedang terbang dan mengejar kera iblis pembunuh surga, dan 200 mil jauhnya dari pintu alam rahasia, boom. Dengan suara keras, pintu alam rahasia terbuka. Setelah itu, tawa konyol Tan Yun tiba-tiba datang dari pintu alam rahasia. Ayo, beri aku kecepatan tercepat, kalahkan dia sampai mati. Mengaum. Raungan singa tiba-tiba terdengar, ukuran naga emas dan singa dewa meroket menjadi raksasa 800 meter, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan napas bencana penyeberangan tingkat 9. Kakak, blokir punggungnya. Oke. Ketika Heaven Killing Demon AP merespons, itu berubah menjadi sinar cahaya ungu hitam, berbalik dan terbang melalui kehampaan sejauh ribuan mil, dan muncul di belakang Su He Yuseng, menari tongkat raksasa, menyapu ke arah punggung Su He Yuseng. Sebuah menyapu, kekosongan hancur karena shock. Su He Yuseng merasa tidak enak, dan menghindar dengan berbahaya. Ketika tongkat ditarik dari belakang, tiba-tiba, embusan angin datang di atas kepalanya, tetapi setelah naga emas dan singa bergegas keluar dari alam rahasia, ia menggunakan kuku depan kirinya. Cakar singa, injak kepala Chow Su dan Yuseng. Su He Yuseng angsi, setelah menemukan ranah naga emas dan dewa singa, dia mencibir dan berkata, ternyata itu adalah singa monster di tingkat ke-9 yang melintasi periode bencana. Aku tidak bisa menahannya. Petik 2. Untuk dewa, Su He Yuseng dipenuhi dengan kekuatan surga kematian hitam, dan pergelangan tangannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Tiba-tiba, sinar pedang yang berubah dari kekuatan 6 surga kematian merobek kehampaan dan memotong kuku depan kiri yang diinjak oleh naga emas dan singa. Pompa, lempar. Tiba-tiba, kuku depan kiri naga emas dan singa dipotong dengan 6 luka tulang yang dalam, dan darah tumpah dari kehampaan seperti sungai.
Dang dang dang. Segera, 6 sinar pedang kekuatan kematian dan surga menebas di tulang kuku depan kiri naga emas dan singa, dan disertai dengan kumpulan percikan, mereka membuat suara seperti persimpangan emas dan besi. Ini, bagaimana mungkin? Su Heiyuseng berseru kaget, bagaimana situasinya? Monster-monster Huang Fu Sengsong, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Kekuatan 6 jalur kematian dewa, cahaya pedang sudah cukup untuk menghancurkan senjata abadi kelas menengah. Mengapa itu tidak bisa memotong tulang kuku depan kiri singa iblis ini? Ketika Su Heiyuseng berteriak, kera iblis pembunuh surga berteriak dengan panik, kamu yang lama sudah mati. Kamu berani menyakiti kakak laki-laki tertuaku, aku ingin kamu mati hari ini. Kera iblis pembunuh langit mengepul dengan kekuatan sihir hitam, mengalir ke tongkat raksasa di tangannya, dan Chao Su dan Yu Seng yang kejam melakukan tendangan voli untuk membunuh. Su Heiyuseng baru saja mengalami serangan balasan setelah tongkat peri gigi serigala dihancurkan, dan sekarang dia hanya bisa melepaskan 80% dari kekuatannya. Tapi dia 80% sombong, cukup untuk menyerang titik vital kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, dan membunuh kedua binatang buas itu. Dewa tidak memamerkan kekuatannya, apakah kamu benar-benar diganggu oleh dewa? Su Heiyuseng dipotong oleh naga emas dan singa begitu dia berbicara. Pifu tua, mati. Terlepas dari luka besar yang mengejutkan di kuku depan kiri, naga emas dan singa, yang melambaikan sayapnya untuk menutupi langit, masih menukik ke arah Su dan Yu Seng, dan kuku depan kanan tiba-tiba menabrak kehampaan, dan Chao Su dan Yu Seng dihancurkan. Meskipun naga emas dan singa hanya tahap ke-9 dari masa kesusahan, tetapi karena pandai terbang, serangan saat ini tidak sekuat kera pembunuh surga, tetapi kecepatannya lebih cepat daripada kera pembunuh surga. Kecepatan cepat. Setelah Su Heiyuseng menemukan bahwa ada monster dan singa di atasnya, dia bertaruh dengan putus asa. Saat dia buru-buru menghindari serangan kera iblis, dia melayang ke langit, berubah menjadi busur, dan melewati naga emas. Setelah kuku depan kanan diinjak oleh singa dewa, cahaya pedang meledak tiba-tiba, menebas leher singa dewa naga emas. Pompa, naga emas dan singa lolos dari pedang yang mematikan, tetapi lehernya dipotong dengan luka yang panjang. Matilah. Ketika Su Heiyuseng mengejar kemenangan dan membunuh leher naga emas dan singa lagi, sebuah suara marah dan menyenangkan tiba-tiba terdengar dari langit, kau menyakiti saudaraku Dewa Singa, kau manusia yang rendah hati. Sial, merayu. Boom. Tiba-tiba, ada semburan arus udara di sebelah kiri, dan Su Heiyuseng merasakan langit bergetar tiba-tiba. Napas berbahaya menyerang dari sisi kiri, dan saat dia buru-buru menyerah mengejar naga emas dan singa, Yu Guang menemukan gelombang ilmu hitam di kekosongan di sisi kiri. Dan di lautan kekuatan magis itu, ekor naga yang ditutupi dengan sisik hitam besar mendekat ke arah dirinya sendiri. Su Heiyuseng, yang menderita serangan balik, berteriak ke langit dengan teriakan aneh, dan ketika dia hampir menghindari ekor naga yang ditarik oleh iblis, ekor raksasa naga emas dan singa dewa di atas kepala ditarik. Tidak, Su Heiyuseng tidak bisa menghindar di udara, dan lengan kirinya terkena taji tulang naga emas dan ekor singa. Ah! Lengan dewa! Su Heiyuseng berteriak, dan melarikan diri ke barat laut dengan panik, berteriak dengan suara serak, 4 rekan Taois datang dan bantu saya. Faktanya, pada saat ini, Su dan Yu Seng tidak perlu meminta bantuan, Xiahou Ge, Sui Zuyue, dan Tang Haokong dari alam eklosion yang jaraknya 100.000 mil, dan Tang Haoshi dari alam eklosion, semuanya terbang menuju pintu alam rahasia dengan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, 4 kekuatan utama, kecuali Tang Yongsheng, Namong Qingqian, Tuo Balin, dan Ruyan Wuji, mengikuti 4 alam bulu, dan menembak ke arah kera iblis pembunuh surga. Barang-barang lama, apakah kamu tidak ingin maju? Mengapa kamu ingin melarikan diri sekarang? Ketika suara tawa Tan Yun Suang terdengar, dia menggunakan langkah suci Meng-Meng besar, dan dalam sekejap dia melintasi kekosongan 2000 mil, melihat 4 kekuatan kuat yang telah terbunuh, bayangan mangsa jahat keluar dari sana, bintang-bintang, hal-hal lama, menunggumu datang. Tan Yun berbicara sebentar, menjulurkan jari, menunjuk ke samping ke arah Su Heiyuseng, yang kehilangan lengannya, dan berkata dengan suara keras, dia hanya bisa dikumpulkan. Tan Yun bermacam-macam, keluar dari dewa. Pada saat ini, Su Heiyuseng, yang dikejar oleh kera tua, iblis, dan lelaki besar itu, berteriak marah pada Tan Yun. Keluar dari ibumu. Tan Yun membuat sketsa sentuhan sengit di mulutnya, dan berteriak dengan tajam, api Hongmeng.
Tiba-tiba, nyala api Hongmeng 900 Zhang meledak dari telapak tangan kanan Tan Yun dan menelan Su dan Yuseng. Ah! Suara yang sangat tragis menembus langit, dan Su He Yuseng di lautan api tiba-tiba, meskipun dilindungi oleh kekuatan surga kematian, dapat meledak dari api besar berdiameter 900 meter, kulitnya benar-benar terbakar, meleleh. Dia tidak berani berhenti sama sekali, karena begitu dia berhenti, dia akan dikejar oleh 3 binatang buas di belakangnya dan dikepung sampai mati. Anak Tan Yun, dewa ini pasti ingin kamu mati. Su Heyu seperti anjing yang berduka, suara kemarahan berhenti tiba-tiba, dan dia meraung, He Yan lagi. Tapi itu adalah api es besar berwarna biru es setinggi 800 kaki. Setelah mengalir keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, itu menelan Su He Yuseng dan berubah menjadi gunung es setinggi 800 kaki, yang membekukan Su He Yuseng di dalamnya. Tiba-tiba, daging dan darah tubuh Su He Yuseng yang tidak manusiawi yang telah dibakar sebelum meleleh menjadi es lagi. Buka untuk dewa. Bang! Wow! Tiba-tiba, gunung es setinggi 800 meter itu runtuh. Tapi tepat sebelum Kaisu dan Yuseng berhenti, sekarang naga emas dan singa dewa dan kera iblis pembunuh surga berada di depan Moer, muncul ratusan mil di belakang Su He Yuseng. Tapi sekarang Su He Yuseng hanya berjarak 1000 kaki dari Tan Yun di depannya. Bajingan kecil Tan Yun, mati demi dewa. Su He Yuseng berpikir bahwa meskipun dia terluka parah, dia bisa membunuh Tan Yun dan menunggu sampai bala bantuan tiba. Karena dia menemukan bahwa bala bantuan telah terbang hingga 40.000 mil di belakang Tan Yun. Benarkah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tan Yun berkata dengan tajam, Su Bing pegang dia. Bab 1034 Bab pertama pemusnahan abu terbang. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, Sen Su Bing dipenuhi dengan kekuatan domain ruang dan waktu. Mengenakan gaun bunga emas, dia seperti peri emas, keluar dari pintu rahasia di sebelah kiri Tan Yun. Kecepatannya begitu cepat, seolah mengabaikan batasan ruang dan waktu. Waktu, ruang, dan pesona surga ilahi. Ketika suara Sen Su Bing dari Tianlai terdengar, ada getaran tiba-tiba di kehampaan ribuan mil di sekitar, dan tiba-tiba, penghalang dewa yang terperangkap berdiameter 20.000 mil muncul, menutupi Su He Yuseng, Tan Yun, Moer, pria besar itu, dan kera tua. Penghalang dewa yang terperangkap ini adalah kekuatan supernatural Sen Su Bing. Dia adalah Raja Dewa Ruang Waktu yang terkenal di dunia dalam kehidupan terakhir. Meskipun wilayahnya saat ini hanya tingkat ke-7 dari wilayah tersebut, dia sangat percaya bahwa pesona ini cukup untuk menjebak Su He Yuseng yang terluka parah. 9 napas sangat pendek, tetapi 9 napas pendek sudah cukup untuk kera tua dan 3 binatang untuk mengejar Su He Yuseng dan menghancurkan mereka. Berdengung. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu ke dalam ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang master di dalam penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Di antara pikiran Sen Su Bing, Tan Yun dan 3 binatang tidak terpengaruh oleh pesona itu. Di mata mereka, pesona dewa yang terperangkap masih dalam radius ribuan mil. Dengan jarak 10 kali jarak antara ruang dan waktu, Su dan Yuseng merasa bahwa kecepatannya tidak melambat, tetapi dia ngeri menemukan bahwa kecepatan kera iblis, singa naga emas, dan naga ajaib di belakangnya tiba-tiba meningkat, tajam, lebih dari miliknya. Beberapa kali lebih cepat. Dalam sekejap, dia menyusul. Mengaum. Su He Yuseng berteriak histeris, pelacur, tidak peduli seberapa kuat pesonamu, tetapi karena alam rendahmu, kamu tidak ingin menjebak dewa. Istirahat untuk dewa. Segera, Su He Yuseng mencoba yang terbaik untuk meledakkan kekuatan besar surga kematian, seperti gelombang hitam, menelan kekosongan di penghalang. Boom! Detik berikutnya, dalam getaran langit, penghalang dewa yang mengantuk benar-benar runtuh. Melihat adegan ini, Tan Yun tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia dengan tenang dan acuh tak acuh menatap Su He Yuseng, yang kehilangan lengan kirinya dan terluka parah. Pifu tua, bagaimana kalau kamu memecahkan penghalang es Su? Kamu hanya memiliki jalan buntu. Tapi kera iblis pembunuh surga yang telah mengayunkan Cao Su dan Yuseng dan membanting mereka. Tidak, Su He Yuseng yang terbakar, yang telah lama menjadi bentuk tidak manusiawi, meraung dengan suara serak, jika kamu tidak menyerang dewa, bagaimana mungkin dewa itu bukan lawanmu? Ketika dia tidak mau marah, Su He Yuseng tidak bisa menghindar, dan ketika seluruh lengan kanannya terkena tongkat raksasa hitam, dia meledak. Engah!
Su He Yuseng menyemburkan darah dan menghanguskan tubuhnya, terbang menuju pintu rahasia di sisi timur seperti bola meriam. Sial, kamu paman beruang, hahaha, sepertinya aku baru saja datang ke sini, dan aku punya palu. Pada saat ini, Raja Beruang Naga, yang baru saja bergegas keluar dari pintu alam rahasia, melambaikan telapak tangan kanannya, dan palu raksasa di tangannya berubah menjadi cahaya hitam, menembaki Su He Yuseng. Dewa tidak berdamai. Kaca, bang. Dalam ratapan Su He Yuseng seperti babi, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan darah. Ketika tulang dan daging dan darah yang patah mekar dari kehampaan, keempat janin kematiannya yang halus berubah dari kabut darah. Pada saat ini, Nangong King Qiansu, yang berada di perahu roh 100.000 mil jauhnya, hendak membelah matanya dan berteriak, Tan Yun. Tolong lihat demi Yukin, jangan bunuh tuanku. Kemudian, pengetahuan spiritualnya menyelimuti Tuoba Yingying dan Sianer Tantai dan terbang keluar. Nangong Yukin di gerbang alam rahasia berteriak, Kiner, biarkan Tan Yun melepaskan Tuan Ayah. Nangong Yukin tampak dingin dan mengerikan, Tuan Suci Nangong, aku, Yukin dan Ruksue, tidak memilikimu, ayah binatang buas. Kiner, bagaimanapun, kamu juga keluarga kerajaan Nangong. Tidak menunggu kata-kata Nangong King Qian, dia diinterupsi oleh Nangong Yukin, Tuan Suci Nangong, jangan lupa, Andalah yang merendahkan saya dan Ruksue menjadi orang biasa, dan kemudian memerintahkan agar saudara perempuan kita tidak memasuki tempat suci Nangong. Dinasti dalam kehidupan ini, setengah langkah. Aku memberitahumu, bahkan jika tidak ada hal seperti itu, naik turunnya dinasti suci Nangong tidak ada hubungannya denganku. Setelah kata-kata Nangong Yukin, memikirkan ayah binatang inferior ini, tubuhnya bergetar, dan Li Ying melintas, dia muncul di samping Tan Yun, melambaikan telapak tangan di udara, dan memusnahkan janin mati Su He Yuseng. Nangong Yukin, kamu spesies jahat. Jika kamu membiarkan aku menangkapmu, aku akan membuatmu lebih baik daripada mati. Nangong King Qian melompat seperti guntur. Pada saat ini, 3 janin abadi Su dan Yuseng yang tersisa tidak panik. Dia dengan tegas berkata, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh dewa. Jika kamu membunuh dewa ini, kalian semua Huangfu Shengzong akan dikuburkan untuk itu. Dewa ini memberitahu Anda bahwa dewa ini adalah orang dari Zhongnan Xianshan. Jika Anda membunuh dewa ini, sanksi kuat Zhongnan Xianshan dapat menghancurkan sekte suci Huangfu Anda dalam beberapa detik. Mendengar itu, Tan Yun sama sekali tidak memikirkannya, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan di Gunung Peri Selatan, saya hanya tahu bahwa Anda akan dimusnahkan. Tuan, tunggu sebentar. Pemimpin pembunuhan Huangfu Guchong, bersama dengan Song Huixin, Tian Lao, dan Wei Kuan, terbang keluar dari alam rahasia, dan berkata dengan ekspresi yang kuat, Tuan, kekuatan Gunung Abadi Zhongnan sangat besar. Tan Yun melambaikan tangannya dan menyela, dengan nada yang sangat sombong, tidak peduli apa kekuatannya, aku akan membunuh benda tua ini terlebih dahulu. Sekte Master Tan, kamu benar-benar tidak bisa membunuh dewa. 3 janin abadi Su He Yuseng ketakutan. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan-kekuatan sangsi di Zhongnan Xianshan. Tidak masalah jika kamu tidak tahu, dewa dapat memberitahumu sekarang. Tanpa menunggu kata-kata, Tan Yun berkata dengan marah, saya tidak ingin menjadi jelas sekarang, saya hanya mengenal Anda, saya baru saja menghina tunangan saya Sen Subing. Pergi ke neraka, barang lama. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan Magnificent Domain langsung memusnahkan 3 makhluk abadi Su He Yuseng. Tan Yun, kamu bajingan, kamu sudah mati. Nangong King Qian di perahu roh mengutuk. Nangong King Qian, kau menunggu Lao Su. Setelah Tan Yun mengutuk, kesadaran spiritual menemukan bahwa 4 kekuatan alam eklosion telah membunuh 3.000 mil di belakangnya. Pada saat ini, Xia Hoge, yang merupakan orang pertama yang membunuh di udara, tampak muram, anak Tan Yun, kamu membunuh tuan mudaku dari Sekte Abadi-Abadi, bunuh leluhur besar muridku Ruyan Wuji, hari ini orang tua itu ingin kamu untuk mati. Di belakang Xia Hoge, 3 tingkat Sui Zuyue dan Tang Haokong di alam bulu menyeringai, dan keduanya berkata kepada Xia Haoch, ayo bunuh kera iblis. Setelah kamu membunuh Tan Yun, pergi dan hadapi singa iblis. Oke, Xia Hoge berkata dalam transmisi suara, rekan Tang Haoshi, Taois tingkat kedua dari alam bulu, Anda pergi untuk berurusan dengan naga di periode persimpangan tingkat ke-9. Orang-orang dari daerah lain akan mendorong Huangfu Shengzong dan lainnya menuju kepunahan.
Dikatakan bahwa ada 7 alam kesempurnaan agung, 7 alam dengan 9 lapisan, 8 alam dengan 8 lapisan, 16 dengan 7 lapisan, dan 4 dengan 6 lapisan, total 42 orang dan 4 kekuatan dari langit. Tersebar, Cao Tuoba Ying-Ying, Sen Subing, Tantai Xianer dan yang lainnya melakukan tendangan voli untuk membunuh. 42 orang kuat di alam 4 kekuatan, ketika mereka memasuki pegunungan hukuman surgawi, belajar dari Ru Yan Wuji bahwa Tan Yun telah berlatih teknik murid untuk mengendalikan pikiran. Oleh karena itu, semua orang tidak memberi Tan Yun pertunjukan. Pada kesempatan mata ilahi Hong Meng, dia menutup matanya, melepaskan indera spiritualnya, dan bertarung dengan sisi kuat Huang Fu Shengzong. Pada saat ini, Tan Yun mengacungkan jarinya dan menunjuk Xiahou Ge, yang sedang terbang di langit. Hal tua, aku pikir kamu siapa? Ternyata itu adalah Tuan Ru Yan Wuji. Ayo, Lao Su memberimu kesempatan untuk membunuhku, datang dan bertarung. Setelah itu, Tan Yun menggunakan langkah sucinya dan berkedip ke arah langit barat. Bajingan kecil, nadanya tidak kecil. Hari ini, lelaki tua itu membuatmu merasa yakin. Xiahou berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah Tan Yun. Di hadapan penghinaan, tidak peduli seberapa baik Tan Yun, dia pasti akan sedikit marah. Ibu, aku ingin kamu mati nanti. Tan Yun membuat rahasia yang kejam, dan kemudian, sosok itu berkedip ke arah utara 10 kali sebelum terbang melalui kekosongan 100.000 mil, jauh dari area jarak dekat musuh dan kami. Untuk tujuan menjauh, Tan Yun secara alami khawatir bahwa dia akan dikepung oleh orang kuat lainnya ketika dia menghadapi Xiahou. Formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa Xiahou Ge telah muncul ribuan mil di belakangnya, dia segera menggunakan formasi pedangnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik rangkap 3 di alam eklosion, Tan Yun tidak berani peduli. Tujuannya sangat jelas, dengan cara yang paling kuat untuk melawan lawan-lawannya. Su, Ho, tiba-tiba, 11 pedang terbang berwarna-warni melonjak dari cincin semesta ke langit, seperti kembang api yang mekar, mereka menembak ke segala arah sejauh 2000 mil dan kemudian jatuh secara vertikal. Anak Tan Yun, orang tua itu memberitahumu. Di hadapan kekuatan absolut, semua metodemu sia-sia. Xiahou Ge berkata dengan jijik. Menurutnya, dia adalah alam eklosion tingkat 3, dan Tan Yun hanyalah seekor semut dengan alam bulu tingkat ke-7. Jika Anda bahkan tidak bisa mencubit Tan Yun sampai mati, maka Anda sebaiknya membunuhnya. Dihadapkan dengan penghinaan, Tan Yun tersenyum dan mengabaikan pihak lain. Tepat ketika Xiahou hanya 100 mil jauhnya dari Tan Yun, tiba-tiba, dengan Tan Yun sebagai pusatnya, radius 2000 mil terguncang keras. Namun, itu adalah 11 pedang terbang yang tersebar di kehampaan radius 2000 mil, bergerak dalam sebuah cincin dengan kecepatan ekstrim, dan tirai halus dari cahaya Hong Meng pecah, dan dalam sekejap, formasi Hong Meng terbentuk. Ketika formasi pedang ilahi Hong Meng Tu berhasil diatur, kekosongan dalam formasi pedang tiba-tiba meluas 11 kali, menjadi radius 22.000 li. Dalam formasi pedang, Xiahou Ge, yang awalnya 100 mil jauhnya dari Tan Yun, berkembang 11 kali lipat sebagai formasi pedang, dan dia sekarang 1100 mil jauhnya dari Tan Yun. Anak bodoh, kamu tahu apa orang tua itu? Xiahou Ge membenci Tan Yun, orang tua itu adalah master formasi suci. Kamu menggunakan formasi pedang di depan orang tua itu adalah pintu kelas untuk membuat kapak hahaha. Hah, tawa Xiahou Ge tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat melihat bahwa Tan Yun telah mengatur formasi pedang. Setelah tidak bisa melihatnya, Xiahou Ge tampak sedikit serius, tidak peduli formasi pedang mana, itu harus dipatahkan di depan kekuatan absolut. Agar yang tua hancur. Ketika suara lama Xiahou Ge terdengar, seluruh tubuhnya seperti putaran roda emas, meledak dengan cahaya kemasan. Tiba-tiba, kekuatan yang melonjak dan mendominasi dari Golden Heavenly Dao tampak seperti lingkaran konsentris, memanjang ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan potongan-potongan. Kekosongan runtuh dalam gemetar dimanapun mereka lewat. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun berubah menjadi aliran air keemasan dan naik ke langit. Setelah menghindari kekuatan Golden Heavenly Dao yang menyapu, itu berubah menjadi raksasa 200 meter dan berdiri di langit di atas Xiahou Ge. Saat bernafas, kekuatan Golden Heavenly Dao berdampak pada semua sisi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Segera, bagian depan yang besar bergetar hebat, tetapi masih utuh.
Sungguh formasi pedang yang kuat. Xia Hoge tercengang. Melangkah ke dalam kehampaan, Tan Yun diam-diam menarik napas lega. Alasan mengapa dia tidak segera bergerak adalah karena dia ingin menguji apakah kekuatan surgawi Xia Houge dapat menembus formasi pedang. Jika dapat menembus, itu berarti ia memiliki kekuatan untuk melompati 4 tingkat alam eklosion. Jika demikian, Tan Yun akan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tapi sekarang formasi pedang tidak rusak, itu berarti Xia Houge hanyalah triple realm eklosion biasa. Kalau begitu, persetan, pedang dewa pembunuh Hongmeng. Dalam pikiran Tan Yun, pedang suci yang sejernih kristal dan dalam melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, berubah menjadi raksasa setinggi 150 kaki. Seni pedang ilahi Hongmeng. Tiba-tiba, napas Tan Yun naik dengan liar di tatapan Xia Houge yang luar biasa. Tahap ke-9 dari tahap wilayah. Kesempurnaan besar, itu tidak berhenti sampai tahap kedua dari tahap eklosion. Anak ini benar-benar memiliki beberapa cara, tidak heran dia berani bertarung sendirian dengan lelaki tua itu. Xia Houge memutuskan untuk melakukan pertarungan cepat. Seni pedang suci matahari emas. Xia Houge menggunakan keterampilan terkuatnya segera setelah dia menembak. Tiba-tiba, sebuah pisau logam lebar keluar dari mulutnya, tergantung di kehampaan. Segera setelah itu, dia merentangkan tangannya, merangkul langit dan bumi. Tiba-tiba, kekuatan 9 naga dari surga emas dan surga keluar dari tubuhnya dan bergabung menjadi matahari keemasan dengan diameter besar di kekosongan pedang lebar menyelimutinya. Di bawah sinar matahari keemasan yang besar, gelombang kekuatan surgawi keemasan mengalir deras ke dalam pisau lebar itu. Tiba-tiba, ketika pisau lebar itu melambung tinggi, Xia Houge berteriak. Seni pedang suci matahari emas bentuk ke-9 pedang emas menghancurkan langit. Tiba-tiba, matahari keemasan, berubah dari kekuatan jalan surgawi emas, meledak ke arah Tan Yun. Seni pedang suci matahari emas dibagi menjadi 12 jenis, dan sekarang Xia Houge, jenis ke-10 tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Tembakannya adalah pukulan paling kuat dalam kendalinya. Tan Yun tampak serius dan tubuhnya yang besar melintas dengan cepat dari kehampaan. Tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, waktu, dan ruang membanjiri pedang ilahi Hongmeng. Hongmeng Divine Killing Sword Art 9 Pulse Killing Immortals. Dalam sekejap, Tan Yun menggunakan kekuatan magisnya 9 kali sekaligus, membunuh dewa dengan 9 vena. Su, Ho. Segera, 9 sinar pedang bercahaya, yang panjangnya 10.000 kaki dan mengandung kekuatan 9 jenis atribut, meledak dari pembunuh dewa Hongmeng dengan kekuatan yang sangat kuat. Tan Yun sekarang menggunakan pedang pembunuh ilahi Hongmeng untuk menunjukkan kekuatan ilmu pedangnya, yang 3 kali lebih kuat dari kekuatan sebelumnya yang digunakan oleh pedang terbang ungu. Pada saat yang sama, berdasarkan 3 kali, kekuatannya meningkat 3 kali lipat dalam formasi pedang. Ledakan. Sekarang Tan Yun menggunakan 9 vena untuk membunuh dewa, kekuatannya begitu kuat sehingga menghancurkan kekosongan. Sangat kuat. Xia Houge di bawah Tan Yun terkejut. Dan 9 pedang-pedang langit 9 vena yang mempesona telah ditebang di matahari keemasan yang diubah oleh kekuatan surga emas. Ledakan. Ketika cahaya pedang terang 9 urat pertama menebas matahari keemasan langsung ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Boom! Boom! Sinar pedang bercahaya 9 meridian kedua dan ketiga tiba-tiba menebas matahari keemasan, dan matahari keemasan pecah berkeping-keping. Membunuh. Di tengah wajah muram dan raungan Xia Houge, Qianzhang Broadsword dengan berani membubung ke langit, menebas ke 6 sinar pedang bercahaya yang tersisa. Boom! Boom! Dengan 5 suara keras, pedang lebar itu menghancurkan 5 balok pedang 9 nadi seperti bambu, dan nafas pedang lebar itu tiba-tiba menjadi lemah. Bang! Ada suara keras, dan cahaya pedang bercahaya terakhir dari 10.000 zang 9 pembuluh darah ditebas pada pedang lebar. Pisau lebar itu tiba-tiba ditebas ke udara. Engah! Xia Houge, yang selaras dengan Broadsword, mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Memanggil. Pedang 9 berurat terakhir bersinar, setelah membelah pedang lebar yang terbang, menuju ke arah Xia Houge dengan kagum. Pisaunya datang. Xia Houge memberi isyarat, dan pedang lebar yang dihancurkan sejauh ratusan mil, tiba-tiba menyusut menjadi setengah meter, dan menembak ke arah Xia Houge. Ayo, Ibu Tua, Tan Yun berkata dengan tajam di langit. Gelombang ruang, waktu yang deras. Oh, begitu kata-kata Tan Yun jatuh, disertai dengan suara gelombang pasang,
Tiba-tiba, gelombang transparan ribuan mil, dengan pasang surut gelombang spasial, datang melonjak dari belakang Xiahouch, menelan Xiahouch. Sungguh kekuatan luar angkasa yang kuat. Xiaoge merasakan pengekangan tirani dan membungkus dirinya sendiri. Pada saat ini, semburan waktu mencapai ribuan mil, dari keindahan di atas kepala Tan Yun, luasnya jatuh dari langit, dengan ruang yang hancur, dituangkan ke dalam gelombang ruang ribuan mil, dan kemudian membombardir Xiahou. Gehe dengan pisau lebar terbang ke arahnya. Di bawah serangan dua kekuatan supernatural dari gelombang ruang dan aliran waktu, Xiahou Ge tampaknya membawa gunung. Pisau lebar yang terbang ke arahnya tiba-tiba melambat. Pada saat ini, cahaya pedang 9 vena terakhir yang ditebang dari langit tidak terpengaruh oleh gelombang ruang atau aliran waktu. Itu ditelan oleh Xiahou Ge dengan peningkatan 3 kali lipat dalam formasi pedang. Meskipun semua ini banyak untuk dikatakan, tetapi karena Tan Yun menggunakan dua kekuatan supernatural ruang dan waktu hingga saat ini, itu selesai dalam sekejap mata. Xiahou Ge, yang tidak dapat memulihkan pisau lebar tepat waktu, memiliki pemikiran pertama untuk melarikan diri. Dia penuh dengan kekuatan Dao Surgawi Emas, dengan tekanan aliran waktu dan batasan gelombang ruang, sementara dengan liar melarikan diri ke kiri, dia juga bergegas menuju pedang lebar yang terbang. Pompa, apa? Darah berceceran dan menjerit mengamuk di seluruh formasi pedang. Meskipun Xiahou Ge lolos dari nasib buruk ditelan oleh 9 vena Jian Mang, setelah daging dan darah wajah kirinya dipotong oleh Jian Mang memotong seluruh bagian kirinya, lengan lagi. Kemudian, Jian Mang pingsan. Tan Yun, lelaki tua itu bertarung denganmu. Mata berlumpur Xiahou Ge mengungkapkan warna tekad, gerbang bakar diri dan bulu. Ketika Dzogchen wilayah dipromosikan ke tingkat pertama dari alam eklosion, hantu gerbang abadi dari janin abadi pertama di Lingqi akan menjadi gerbang eklosion yang substansial. Gerbang eklosion dibentuk oleh hantu gerbang dunia abadi. Ketika eklosion melonjak di masa depan, gunakan gerbang ini untuk berkomunikasi dengan gerbang dunia abadi. Seorang biksu di alam eklosion, begitu dia menggunakan teknik rahasia untuk membakar diri pintu eklosion, kekuatannya hanya akan meningkat sedikit, tetapi konsekuensinya adalah bencana. Di sisi lain, tidak hanya pintu eklosion yang menghilang, bahkan janin di pintu eklosion, dan bahkan jiwa akan rusak. Setelah pintu bakar diri dan eklosion Xiahouch, segera, pintu eklosion dari 3 janin abadi diselimuti kolam spiritualnya, dan nyala api metalik dinyalakan. Pintu berbulu 10 kaki dalam api runtuh dalam 1 inci, dan napas Xiahou Ge juga menguat. Pesawat ulang-alik Xiahouch yang acak-acakan dalam gelombang ruang dan aliran waktu akhirnya menangkap pedang lebar. Dan pada saat ini, di pintu pembakaran dan ledakan, matanya sudah ditutupi dengan mata merah yang mengejutkan. Telinga dan hidungnya terus-menerus dipenuhi darah, dan wajahnya sepucat orang mati. Tapi dia tertawa. Hahaha. Xiahouch menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun. Bahkan jika lelaki tua itu dipukul dengan keras hari ini, dia akan membunuhmu. Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual yang berputar-putar, seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia, sepasang murid raksasa mengungkapkan kilau haus darah yang menakjubkan, dan suaranya menggelegar, Pifu tua, yang memberimu keberanian. Pergi ke neraka, Tan Yun berkata, dan tiba-tiba, kekuatan 11 atribut bergegas ke pembunuh dewa Hongmeng di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hongmeng setinggi 150 kaki bergetar hebat, memancarkan udara pembunuh yang mengerikan, dan semangat juang yang pantang menyerah. Xiahou Ge menatap pedang suci di tangan Tan Yun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tan Yun, berapa banyak orang yang kamu bunuh, pedangmu akan memiliki niat yang kuat untuk membunuh. Tidak ada yang terbunuh, kata Tan Yun, nadanya mengungkapkan kesombongan, karena tidak ada orang, tidak ada yang abadi, hanya dewa yang mati di bawah pedang ilahi ini. Dan kamu adalah orang pertama yang dimusnahkan oleh pedang suci ini. Kamu bisa merasa beruntung bahwa kamu mati tanpa penyesalan. Mendengar ini, Xiahou Ge tertawa terbahak-bahak. Bajingan kecil, bagaimana kamu bisa begitu berani dan kurang ajar? Kamu tidak bisa mengembalikan pedang patah kepada dewa ibunya. Hari ini kamu memaksa pintu bakar diri dan bulu yang lama, lalu kamu mati. Xiahouch tampak percaya diri saat ini. Karena, dengan gerbang bakar diri dan bulu, dia akhirnya bisa sepenuhnya mengendalikan gaya ke-10 dari seni pedang suci matahari emas. Xiahou Ge membuang senyumnya, ekspresinya serius, dan matanya yang merah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya.
Pisau emas menghancurkan bintang dan bulan. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan bibirnya, memegang pisau di tangan kanannya, perlahan-lahan menari dalam lintasan misterius. Jalur pisau yang tampaknya lambat ini sebenarnya sangat cepat, membingungkan mata. Saat dia terus menari pisaunya, tiba-tiba, dalam gelombang ruang dan aliran waktu ke segala arah, bintang-bintang emas berukuran ratusan meter muncul. Saat bernafas, ada ribuan bintang berputar di sekelilingnya, seolah-olah dia berada di langit yang luas saat ini. Ledakan, ada suara keras, dan bulan sabit emas ribuan kaki muncul di atas kepalanya. Wow, kemudian, Xiaoch memegang pisau dan berubah menjadi seberkas cahaya, dan saat dia menembak ke bulan sabit, langit tiba-tiba bergetar. Boom, boom. Namun, setelah melihat ribuan bintang emas meledak, bila bintang kekuatan surgawi Dao of Baizhang muncul, dan menabrak bulan sabit. Tiba-tiba, bulan sabit Qianzhang meledak lagi, dan seluruh orang Xiaoch berubah. Dia memegang pisau di tangan kanannya, seperti dewa emas kuno yang telah keluar dari zaman abadi, dan tubuhnya meledak dengan pikiran yang luas dan memusnahkan. Membunuh. Suara tua datang dari tenggorokan Xiahou Ge, dan dia menginjak kehampaan dengan kakinya, dan segera naik ke kehampaan, memegang pisau untuk membunuh Tan Yun. Dan gelombang ruang dengan radius ribuan mil, dan semburan waktu setebal 1000 mil, runtuh ketika dia tiba-tiba menginjak kakinya. Dan pada saat ini, Xiahou Ge, ketika dia membunuh Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi ribuan Xiahou Ge, menyaksikan dengan matanya, ada bintang besar dan bulan sabit di alis ribuan Xiahou Ge. Ribuan dia sama persis, mempesona, tidak bisa membedakan keasliannya. Pergi ke neraka, bajingan kecil. Ribuan Xiahou Ge tertawa pada saat yang sama, dan suara mereka mengungkapkan arti mengendalikan seluruh situasi. Itu banyak omong kosong. Mata Tan Yunsing bersinar dengan cahaya merah misterius. Setelah melemparkan murid surgawi Hongmeng-nya, Tan Yun melihat tubuh asli Xiahou Ge sekilas, dan melintas ke arahnya. Ada tatapan licik di mata Tan Yun, dan dia tiba-tiba berbalik ke samping, mengabaikan tubuh aslinya, memelototi hantu Xiahou Ge, dan berkata, tubuh sebenarnya adalah kamu, mati. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Tan Yun memegang pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan pada saat dia akan menggunakannya, dia tiba-tiba menunjukkan langkah ilahi Hongmeng dan mengayunkan pedang ke arah tubuh asli Xiahou Ge yang berkedip. Menusuk. Tiba-tiba, bayangan pedang Qianzhang Hongmeng yang mengandung kekuatan 11 atribut menghancurkan ribuan mil kekosongan sambil menangis di langit, dan menebas ke arah Xiahouch. Bajingan kecil, kamu benar-benar melihat lelaki tua itu sendiri. Xiahou Ge berteriak, tapi kenapa? Kamu masih ingin mati? Saat Xiahouch mengayunkan pisau ke Tan Yun, tiba-tiba, ribuan Xiahouch lain yang mengelilingi Tan Yun juga mengayunkan pisau ke Tan Yun pada saat yang bersamaan. Ribuan lampu pedang raksasa menabrak Tan Yun, menyebabkan kekosongan di seluruh formasi pedang benar-benar runtuh. Bab 1037 tentu saja, kekuatan tubuh asli Xiahou Ge adalah yang paling kuat. Di ruang gelap, cahaya 3000 titik Xiahou Ge, sangat indah, dan hantu Tan Yun, meledak dengan hebat. Pada saat yang sama, ketika ribuan sinar pedang menebas ke arah Tan Yun, meskipun Tan Yun menghindari 90% dari sinar pedang, dia masih menebas tubuhnya yang seperti bukit dengan ratusan pedang. Pompa, lempar, darah berceceran, dan Tan Yun dipotong dengan ratusan luka tulang di lengan, kaki, dada, punggung, dan kepalanya. Terutama 8 luka di dadanya, dia tidak tahan melihat langsung. Ribuan sosok Xiahou Ge menghilang setelah menyerang. Ledakan. Pada saat ini, setelah 3000 bayangan pedang Zhang Daoguang dan Qianzhang Hongmeng dipotong bersama, mereka runtuh pada saat yang sama dalam tatapan luar biasa Xiahou Ge. Akibat yang kuat itu, seperti awan nebula yang meledak, berdampak pada formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Berdengung. Formasi-formasi pedang tidak tahan dengan pengaruhnya, pecah berkeping-keping dari pegunungan yang luas. Merayu. Surplus prestise mengosongkan radius 30.000 mil, mengamuk berkeping-keping. Ledakan. Boom, boom. Di area 30.000 mil di bawah, debu naik dari tanah, dan ribuan puncak yang jatuh ke langit runtuh satu demi satu. Pemandangannya indah di saat pertama, dan berubah menjadi tumpukan batu sisa di saat berikutnya. Monster tingkat rendah yang tidak bersalah dan binatang buas mati dengan kejam. Ketika kekosongan diisi dengan celah ruang besar dalam radius 30.000 li dan menjadi tenang, Xiahou menyemburkan panah berdarah.
Dia tampak terkejut, dan buru-buru berhenti membakar pintu bulu-bulu di kolam roh, dan melarikan diri menuju kapal roh yang jauhnya 150.000 mil di barat. Dia panik. Dia ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun, yang merupakan tingkat ketujuh dari alam wilayah, begitu kuat dan lebih kuat dari tingkat ketiga dirinya dari alam berbulu. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di seluruh langit, menderita serangan balasan setelah arai pedang ilahi Hong Meng Tu dihancurkan secara paksa, dan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya yang besar. Mengaum. Tan Yun menggelengkan kepalanya tiba-tiba, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan mengejar Xiahou Ge, yang telah melarikan diri 30.000 mil jauhnya dalam kehampaan. Hal tua, hari ini aku tidak akan membunuhmu, Tan Yun, aku tidak akan memberikan ke atas. Jika Anda mengubah ke waktu normal, Xiahou dan Tan Yun berada pada kecepatan yang sama, tetapi kecepatan melarikan diri saat ini jauh lebih lambat daripada Tan Yun. Jelas, serangan balik yang dia derita setelah membakar gerbang eklosion jauh lebih serius daripada serangan balik yang disebabkan oleh Tan Yun setelah penghancuran formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Tuan Suci Tang Zun, selamatkan yang lama segera, tolong. Xiahou memohon ke arah Tang Yongsheng yang berada di jarak puluhan ribu mil. Di perahu roh, Ruyan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Suci Tang, tolong selamatkan tuanku. Dan Tan Yun sudah terluka parah. Kamu bisa membunuh Tan Yun ketika kamu menyelamatkan tuanku. Oke, tidak masalah. Kamu tetap di kapal roh. Tang Yongsheng mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya, menembus kehampaan, dan menembak ke arah Xiahou. Tang Yongsheng, kamu baru saja datang ke sini, dan hari ini aku, Tan Yun, ingin membalas dendam keluarga kerajaan dinasti Mu Feng Sheng. Ketika Tan Yun melihat Tang Yongsheng membunuhnya, dia memikirkan pembalasan berdarah Mu Mengqi, dan seluruh orangnya benar-benar gila. Ketika Tang Yongsheng mendengar ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah liar, amarahnya tampak membara di matanya, Tan Yun, dasar sialan. Semua keluarga kerajaan dinasti Mu Feng Sheng pantas mati. Mereka sudah mati. Semua orang mengatakan bahwa Tang Yongsheng membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Itu benar. Saya mengakui bahwa saya membantai kota kekaisaran, dan memang membunuh banyak orang yang tidak bersalah, tapi ini bukan salah saya, itu semua dinasti Mu Feng Sheng sialan yang memaksa saya. Tan Yun, kamu berani membalas dendam dinasti suci Mu Feng, aku, Tang Yongsheng, akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, Tang Yongsheng dan Tan Yun benar-benar marah dan saling membunuh. Pada saat yang sama, di dalam pintu alam rahasia, Mu Meng meneteskan air mata. Sementara dia tertekan oleh cedera Tan Yun, dia juga memikirkan adegan keluarga kekaisaran Mu Feng yang berlumuran darah oleh Tang Yongsheng. Dia membencinya, tidak sabar untuk ram Tang Yongsheng dan membunuhnya. Ketika Tan Yun Cao Tang Yongsheng bergegas ke udara, pihak Huang Fu Shengzong dan 4 kekuatan kuat sudah mulai membunuh dalam radius 3 juta mil. Pembunuhan kejam. Pompa, Tuoba Yingning, yang berlumuran darah musuh, seperti yang dia katakan kepada Tan Yun sebelumnya, tidak terkalahkan di bawah eklosion realem. Pada saat ini, dia menghadapi pengepungan 3 lapisan 9 yang kuat di realem-realem. Dia berkedip seperti hantu berkabut, berjalan seperti dewa, setelah menghindari 3 pedang mematikan dengan berbahaya dan berbahaya. Tiba-tiba, kepalanya bersandar ke belakang, pinggangnya ditekuk seperti busur, mengayunkan pedang dengan semburan darah, menusuk alis orang kuat. Dewa kehancuran. Kemudian, tubuh halus Tuoba Yingning berbaring telentang, seperti panah tajam. Yang ditembakkan ke dalam kehampaan, menggambar busur 10.000 kaki persegi, menonjol dari tangan kirinya, jari Gioqian-qian tiba-tiba mengenai dada tetua lainnya. Tahap 9 lapisan wilayah. Teknik macam apa kamu, ah? Pria tua itu berteriak, dan seluruh dada 24 tulang rusuknya hancur satu demi satu, tetapi kulitnya tetap bagus seperti biasanya. Teknik untuk membunuhmu. Tuoba Yingning berbaring telentang, membalik ke udara, dan memenggal kepala lelaki tua itu dengan pedang di tangan kanannya. Pompa, tubuh lelaki tua itu terbelah menjadi 2, dan 9 janin abadi di kolam roh runtuh satu demi satu. Kamu hanya lapisan ke-6 wilayah, dan kekuatanmu sangat kuat. Dan penatua lain di alam wilayah berteriak ketakutan, berbalik dan ingin melarikan diri. Mati. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi terdengar, dan Sen Subing 7 lapis dalam domain keadaan janin melintas menjauh dari lelaki tua itu. Tiba-tiba,
Sekelompok lampu pedang mekar tiba-tiba dan menelan lelaki tua itu. Dalam teriakan lelaki tua itu, mereka berubah menjadi mayat yang hancur di langit, dan jiwa dan 9 janin abadi dihancurkan. Ying-Ying, kamu pergi untuk membantu Raja Beruang Naga Tianluo, itu sedang dikepung oleh dunia Dzogchen, seorang pria kuat dari tahap ke-9. Aku akan membantu Tan Yun dan berurusan dengan Tang Yongsheng. Setelah Shen Subing meninggalkan sebuah kalimat, tubuh Miao Men berputar-putar oleh kekuatan ruang dan waktu, memegang pedang terbang dan menembak ke arah Tan Yun. Nyonya Shen, perhatikan keselamatanmu. Tuoba Ying-Ying berteriak, berkedip dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi, untuk menyelamatkan Raja Beruang Naga. Oh, aku punya slot, jadi tidak tahu malu. 2 pukulan 1. Luka besar terpotong di tubuh Raja Tianluo Longxiong setinggi 700 meter, dan hampir pecah. Beruang mati, hari ini lelaki tua itu akan memotong cakar beruangmu dan minum anggur. Orang tua di dunia Dzogchen mencibir. Tiba-tiba, tubuhnya terbelah menjadi 2, 2 dan 4, dan akhirnya berubah menjadi 8 sosok, menghadap dari segala arah. Bunuh Raja Beruang Naga Tianluo yang seperti gunung. Aku menjatuhkan beruang. Aku akan mati, selamatkan aku. Raja Beruang Naga bernama Lian Lianzong, dan Tuoba Ying-Ying Liying tiba-tiba muncul di sebelah kiri, membalik tangan kirinya, dan menembak tubuh Raja Beruang Naga yang seperti gunung sejauh beberapa mil. Tiba-tiba, lelaki tua dari alam wilayah Dzogchen, 8 pedang yang dibawa oleh 8 hantu, dicekik ke arah Tuoba Ying-Ying. Setelah Tuoba Ying-Ying buru-buru menghindari 7 pedang, lehernya terpotong oleh cahaya pedang terakhir. Pompa, kepala Tuoba Ying-Ying dipenggal. Hahaha, lelaki tua itu memenggal wakil penguasa Huang Fusengsong. Orang tua itu sangat bersemangat, dia tersenyum dan membalikkan tangan kanannya, dan meluncurkan api kekuatan surgawi dari udara. Ketika dia ingin menghancurkan kepala Tuoba Ying-Ying, adegan berikutnya membuatnya benar-benar ngeri. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Di tengah gelombang bergejolak lelaki tua itu, dia melihat Tuoba Ying-Ying kehilangan tubuhnya, dan tiba-tiba melewatinya. Kemudian, ada rasa dingin sedingin es dari lehernya dan dia kehilangan kesadaran, dan dia melihat Tuoba Ying-Ying memenggal kepalanya. Setelah 10 janin halus lelaki tua itu terbang keluar dari tengkoraknya, dia melihat pemandangan yang luar biasa sampai mati. Dalam pandangannya, tetapi melihat tendangan voli terpenggal kepala Tuoba Ying-Ying di lehernya, dan sembuh dengan cepat. Kecuali wajah Tuoba Ying-Ying sepucat kertas, tidak ada bekas luka di lehernya. Tidak, kau sama sekali bukan manusia. Jika kamu seorang manusia, dan kepalamu telah dipenggal oleh orang tua, bagaimana mungkin untuk pulih? Petik 2. Tuoba Ying-Ying menutup telinga ke telinganya, dan dengan jari-jarinya, 10 kekuatan spiritual menembus 10 janin abadi lelaki tua itu. 10 janin abadi runtuh dan tersebar di antara langit dan bumi. Tuoba Ying-Ying. Tiba-tiba, suara yang familiar dan gemetar masuk ke telinga Tuoba Ying-Ying. Tuoba Ying-Ying melihat kembali ke udara dan menemukan Ruyan Wuji di perahu roh puluhan ribu mil jauhnya melalui indera spiritualnya, menatap dirinya sendiri dengan tegas. Master Sekte, sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah kamu baik-baik saja? Tuoba Ying-Ying menatap Ruyan Wuji, matanya penuh ejekan. Tentu saja, itu kamu. Ruyan berkata dengan tajam, bukankah kamu terbunuh dalam persidangan medan perang para dewa lebih dari 50 tahun yang lalu? Mengapa kamu masih hidup? Tidak apa-apa bagimu untuk hidup, tetapi kamu mengkhianati Xianzong abadi dan pergi ke Huang Fusengsong. Ruyan Wuji memang marah. Dia sebelumnya telah belajar dari Tuoba Lin bahwa ketika wakil Master Sekte Huang Fusengsong bernama Tuoba Ying-Ying, dia tidak memikirkan muridnya yang mati dari Eternal Xianzong. Bagaimanapun, dunia ini besar, dan orang-orang dengan nama yang sama ada. Baru kemudian, ketika dia menyaksikan pertempuran dengan kesadaran spiritual, dia menemukan bahwa wakil Raja Huang Fusengsong, yang berada di atas 10.000 orang, benar-benar adalah murid mantan Xianzong abadinya. Menghadapi omelan, Tuoba Ying-Ying tersenyum, dan mengabaikan Ruyan Wuji, dan melakukan tendangan voli ke arah musuh dari alam lain. Pada saat ini, Raja Tianluo Longqiong menahan rasa sakit yang parah dari luka perut, membawa sepasang palu raksasa gelap di telapak tangannya, dan membunuh lelaki tua dari lapisan ke-9 tahap wilayah sebelumnya. Tolong! Pria tua itu lari ke udara dengan panik, meminta bantuan. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun dalam jarak puluhan ribu mil. Beruang nenekmu,
Kamu dan orang tua yang baru saja dibunuh oleh wakil rajaku, bukankah kamu mengepungku? Apakah mengepung itu keren? Sekarang, kakek Xiong, kamu ingin membuatmu merasa buruk setiap hari. Tubuh seperti gunung Tianluolong Qiong Wang meledak ke dalam kehampaan, dan setelah menyusul lelaki tua itu, dia menghancurkan lelaki tua itu dengan palu. Kemudian ia menyusul lelaki tua itu, membuka tangannya, dan menghancurkan dua palu besar ke arah lelaki tua itu. Tidak, ada ledakan keras, dan setelah dua palu menghancurkan lelaki tua itu di tengah, itu berubah menjadi lumpur dan tidak ada tempat untuk menguburnya. Di langit 500.000 li di sebelah utara Raja Beruang Naga Tianluo, tubuh naga iblis seluas 2.000 kaki persegi diserang oleh Tang Haoshi, yang berada di tahap kedua dari alam bulu, memegang tombak. Periode kesengsaraan iblis tingkat 9 jelas lebih lemah dari Tang Haoshi dengan 3 poin, dan bahaya terbunuh ada di mana-mana. Mengaum. Raungan singa mengguncang bumi, naga emas dan singa dewa yang terluka, sayap kanan menamparkan musuh dari tahap wilayah Dzogchen, dan berteriak dengan cemas, Saudari Moer tunggu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Naga emas dan singa dewa berlari melintasi langit dan terbang menuju iblis. Di sisi lain langit, 3 tingkat Sui Zuyue dan Tang Haokong di alam eklosion sedang melawan kera iblis pembunuh surga dengan seluruh kekuatan mereka. Tang Haokong adalah peziarah pelindung dari dinasti suci Tang Zun, dan dia memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam eklosion. Sekarang setelah melakukan operasi rahasia, kekuatannya melebihi level 5 dari eklosion realem, dan mendekati level ke-6 dari eklosion realem. Dia dan Sui Zuyue bekerja sama dengan mulus, menghadapi kera iblis pembunuh surga, dan tidak membiarkan angin jatuh sama sekali. 2 orang dan 1 binatang, dari langit ke gunung, langit pecah, langit redup. Pada saat ini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, dan Shen Suzhen, 5 dari mereka juga terluka, tersebar di kehampaan bersama musuh, bertarung dengan sengit. Ledakan. Puncak agung di pegunungan dipukul dan meledak, dan Raja Kelabang yang haus darah diremukkan oleh seorang lelaki tua Dzogchen teritorial yang diserang di pegunungan. Tunggu, aku akan datang juga. Raja Beruang Naga Tianluo yang terluka mungkin telah mengaktifkan mode militan. Itu jatuh dari langit terlepas dari luka serius dan melawan lelaki tua itu dengan Raja Kelabang yang haus darah. Raja ini juga ada di sini. Tiba-tiba, Raja Ukiran Ungu Dewasa tingkat ke-9, membuka sayapnya untuk menutupi langit, menukik ke bawah, dan bergabung dengan pertempuran tim. Orang tua itu sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri ke kejauhan dengan pedangnya. Raja Kelabang yang haus darah, Raja Beruang Naga Tianluo, tiba-tiba menyusut, dan berlari di belakang Ratu Elang Ungu, yang membawa kedua raja, mengejar lelaki tua yang ketakutan itu. Pada saat yang sama, Tante Xianer dan Namong Yukin, yang berada di tingkat ke-6 wilayah, bergabung untuk membunuh orang yang kuat di wilayah Dzogchen. Pertempuran berlangsung sengit, kecuali Shen Subing yang mengikuti Tan Yun dan membunuh Tang Yongsheng tanpa cedera, orang dan binatang lain terluka. Dan 42 orang di 4 domain kekuatan utama terbunuh dan terluka, dan jumlah korban tewas telah melebihi 20. Dari 22 orang yang tersisa, hanya 2 yang tidak terluka, dan 20 lainnya semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Situasi pertempuran seperti api, mengintensifkan, musuh dan kami benar-benar mata merah. Entah kamu mati atau aku hidup. Pada saat ini, Tuo Balin sedang mengendarai perahu roh dengan Namong Qingqian dan Ruyan Wuji, dan dia telah melarikan diri dari medan perang. Tak satu pun dari ketiganya ingin memerintahkan rakyatnya sendiri untuk pensiun. Karena mereka bertiga menunggu dan mengawasi, musuh dan kita masih sama-sama seimbang. Pada saat ini, Tan Yun, yang seluruh tubuhnya, masih mengejar Xiahou Ge, yang terluka parah, dan dia bisa mengejarnya dalam jarak 8.000 mil. Shen Subing telah muncul 30.000 mil di belakang Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun. Tang Yongsheng terbang menuju Xiahouge, dan dia akan berhasil menyelamatkan Xiahouge dengan jarak 60.000 mil. Hal lama, hari ini aku, Tan Yun, tidak akan membunuhmu, dan aku bersumpah untuk tidak berhenti. Suara Tan Yunzi terus terngiang di benak Xiahouge untuk waktu yang lama. Xiahou Ge menyemprotkan darah, matanya ngeri dan berteriak, Tuan Suci Tang Zun, tolong cepat. Sudah terlambat dan lelaki tua itu akan ditangkap oleh Tan Yun yang kejam ini. Mendengar Tang Yongsheng, memikirkan Tan Yun yang ingin membalas dendam dinasti Mu Fengsheng, dia menggertakkan giginya dan berkata, jangan panik, rekan Taois Xiahou,
hari ini orang suci ini tidak hanya akan menyelamatkanmu, tetapi juga secara pribadi akan membunuh Tan Yun. Om, kekuatan domain Hongmeng tiba-tiba keluar dari tubuh Tan Yun, dan dia berkata dengan keras, Tang Yongsheng, aku mengerti bagaimana kamu menyelamatkannya. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk berubah menjadi aliran air emas 300 sang. Kecepatannya meningkat tajam, dan dia muncul 5.000 mil di belakang Xia Hoge dalam napasnya. Tan Yun, yang seperti raksasa emas, melangkah maju dan akhirnya muncul ribuan mil di belakang Xia Hoge yang berlari menyelamatkan nyawanya. Aku berkata untuk membunuhmu, itu akan membunuhmu. Pergi ke neraka. Tan Yun tiba-tiba melakukan kekerasan, memegang pedang Excalibur Hongmeng, sekali lagi mengkonsumsi 10% dari kekuatan spiritual di Lingqi. Sosok berdarah muncul di langit di atas kepala Xiahouj dalam sekejap, dan tiba-tiba memotongnya. Tidak, Xiahouj yang terluka parah tidak bisa menghindar sama sekali. Dia memandang Saint Lord Tang Zun yang telah muncul ribuan mil di depan, menyemburkan darah, dan meraung dengan enggan dan putus asa, balas dendam untuk yang lama, balas dendam. Menusuk. Tan Yun menebas dengan satu pedang, dan cahaya pedang menelan Xia Hoge, yang berubah menjadi awan darah yang tumpah ke kehampaan. Menguasai. Di ujung langit, suara sedih Ru Yan datang, Tuan Suci Tang, selama Anda membunuh Tan Yun, setelah Sekte Kaisar dihancurkan, Sekte Abadi-Abadi saya akan berbagi bagian dari Sekte Kaisar. Di sini untuk Anda Tang Sun Sengchao. Iya, setelah Tang Yongsheng berjanji, dia membisikkan sesuatu di mulutnya. Tiba-tiba, kekuatan surga kuno yang dipenuhi dengan aura kuno menyebar dari tubuhnya dan menelan kehampaan. Menyempurnakan kode ilahi kuno. Tiba-tiba, vitalitas Tang Yong meroket, dan dia menembus level ketiga Eclosion Realm dalam sekejap. Setelah memasuki level keempat dari Eclosion Realm, dia tiba-tiba bangkit lagi, mencapai level kelima dari Eclosion Realm. Merasakan nafas Tang Yongsheng, ekspresi Tan Yun terkejut. Semangat juang asli bersamanya menghilang. Dia berbalik dan melarikan diri ke arah Sen Subing, berkata dengan suara serak, Subing, lari. Kami bukan lawannya. Tidak, kamu dalam bahaya, aku tidak bisa meninggalkanmu. Sen Subing dengan tegas terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat, sementara suara kecemasan bergema di langit, Kera tua, datang dan selamatkan tuanmu. Pada saat ini, setelah membunuh 3 Sui Zuyue di alam Eclosion melalui serangan mendadak, Kera iblis pembunuh surga yang membunuh Tang Haokong segera menyerah mengejar Tang Haokong yang terluka dan menembak ke arah Tan Yun. Mengaum, Kera iblis pembunuh surga mengeluarkan suara yang mengerikan, tetapi jiwa binatang buas yang membakar dirinya sendiri, Kikiao menyemburkan darah, dan kecepatannya meningkat tajam menuju tendangan voli Tan Yun. Peziarah wali, ikuti Tuan Suci ini untuk melawan kera iblis ini. Tang Yongsheng berbicara dengan Tang Haokong. Mendengar itu, Tang Haokong, yang sebelumnya dikejar oleh kera iblis pembunuh surga, berbalik untuk mengejar kera iblis pembunuh surga. Anak Tan Yun, kamu binatang buas yang berani memperjuangkan ketidakadilan dinasti suci Mu Feng, orang bijak ini harus mati. Tang Yongsheng berteriak, kecepatannya meningkat tajam. Ketika Tan Yun hanya 100 mil jauhnya, lengannya perlahan berputar di depannya, dan kemudian telapak tangannya menghantam udara Tan Yun. Boom! Tiba-tiba, kekuatan surgawi kuno, yang mengandung aura kuno, berubah menjadi naga ilahi kuno sepanjang 9.000 meter, samar-samar terdengar tentang naga. Naga ilahi yang ditransformasikan dari kekuatan 9 jalur surgawi tiba-tiba menyebar, dan meledak ke arah Tan Yun dari kehampaan, dan kehampaan itu runtuh. Om, Tan Yun yang terluka, menggunakan langkah luar biasa, sering berkedip dari kehampaan, mencoba menghindar. Setelah Tan Yun mati-matian menghindari 7 kekuatan surgawi kuno, dia dipukul dari belakang oleh yang ke-8. Puf engah. Retakan. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, dan seluruh punggungnya meledak di tengah suara tulang yang melumpuhkan, dan tulang belakangnya patah di tengah. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan tubuh hitam lembut terbang menuju Sen Subing yang bergegas. Dan naga kuno terakhir dari kekuatan surgawi, dengan keras menuju ke arah Tan Yun yang dibombardir. Jika Anda diserang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun, tunggu. Sen Subing menangis, dan segera melemparkan penghalang dewa yang terperangkap. Waktu, ruang, dan pesona surga ilahi. Tiba-tiba, ada kejutan hebat di kehampaan ribuan mil, dan tiba-tiba,
Penghalang dewa yang terperangkap dengan diameter 20.000 mil muncul, menutupi Tan Yun dan Tang Yongsheng yang telah membunuhnya. Di dalam penghalang dewa yang terperangkap, kekuatan domain waktu dan ruang dengan cepat menyatu ke dalam ruang dan waktu yang independen, dan tiba-tiba ruang master di dalam penghalang meroket dari radius 10.000 mil ke radius 100.000 mil. Di dalam penghalang, kecepatan Sen Subing meroket, bergegas menuju Tan Yunca, memegang Tan Yun di tangannya, dan terbang menjauh dari penghalang. Tang Yongsheng awalnya hanya 50 mil jauhnya dari Tan Yun. Namun, pada saat ini, dengan jarak 10 kali jarak ruang waktu, jarak dari Tan Yun menjadi 500 mil. Sialan penghalangnya, hancurkan ke guru suci ini. Rambut Tang Yongsheng berkibar, dan ketika teriakan keras terdengar, kekuatan Dao Surgawi kuno di dalam tubuhnya tiba-tiba terpancar, dan tiba-tiba, pesona dewa yang mengantuk runtuh. Pada saat ini, Sen Subing dan Tan Yun telah melarikan diri sejauh 5.000 mil. Membunuh. Tang Yong mengejar Sen Subing dengan ganas. Kecepatan terbangnya 30% lebih cepat dari Sen Subing. Saat jarak 5.000 mil semakin dekat, kera pembunuh surga juga datang dengan putus asa. Ah! Kakak kedua, selamatkan aku. Pada saat ini, tangisan tragis terdengar di langit, dan Tang Haokong, yang mengejar keras Kei Killer, menemukan melalui indera spiritualnya sebuah adegan yang membuatnya putus asa. Tapi itu adalah ekor naga iblis, dan saat Tang Haoshi terbang, dengan gelombang naga emas dan tubuh seperti gunung singa, ekor raksasa itu meledakkan kepala Tang Haoshi. Tang Haokong menyaksikan kakak laki-lakinya tanpa daya, dua bayi abadi berubah menjadi ketiadaan. Kakak laki-laki, mata Tang Haokong merah, air mata mengalir di matanya. Dia tidak sabar untuk bergegas dan membunuh naga emas, dewa, singa, iblis yang terluka, tetapi dia tidak bisa. Dia harus mematuhi perintah Tang Yongsheng dan bergabung dengan Tang Yongsheng untuk melawan kera iblis. Ah! Tang Haokong mengangkat kepalanya dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, dan kemudian mengejar keras Kei Killer. Desir-desir, Tuoba Yingying berkedip-kedip dari kehampaan, dan langsung terbang ke punggung naga emas dan singa, dan berkata dengan cemas, ayo selamatkan tuannya. Moer, bantu yang lain. Iya, Moer berenang di kehampaan dengan tubuh naga berdarah, membunuh musuh lain dengan kekuatan sihir bergulir. Tuoba Yingying berbicara kepada naga emas dan singa, pria besar, aku bersembunyi di telingamu. Ketika kamu dan Tang Haokong bertarung, aku akan menyerangnya. Setelah itu, Tuoba Yingying melintas dari belakang singa, dan muncul di telinga kanan singa Dewa Naga Emas di saat berikutnya. Pada saat ini, selain Tang Yongsheng dan Tang Haokong, yang akan bertarung dengan kera iblis pembunuh surga, Sen Subing, Singa Naga Emas, dan Tuoba Yingying, 4 kekuatan utama lainnya, 42 kuat di dunia, domain, hanya bertahan saat ini. 11 orang, Tuoba Lin, Ruyan Wuji, dan Namong Qingqian di kapal roh langit yang jauh, mereka bertiga tahu bahwa hari ini adalah kemenangan atau kekalahan, semua tergantung pada Tang Yongsheng. Jika Tang Yongsheng dan Tang Haokong kalah, 3 dinasti suci dan sekte abadi-abadi akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, Tuoba Lin mengendalikan perahu roh dan siap untuk melarikan diri kapan saja. Tan Yun, jangan khawatir, kera tua akan segera datang. Pemenangnya pasti kita pada akhirnya. Memegang Tan Yun di tangannya, Sen Subing berputar dengan kekuatan domain ruang dan waktu, meningkatkan kecepatannya ke kecepatan tercepat, dan terbang menuju kera pembunuh surga. Tan Yun, kalian dan anjing tidak bisa melarikan diri. Tang Yongsheng mengejar, Tuan Suci ini harus membunuhmu hari ini. Kera iblis berani datang, dan Tuan Suci ini ingin dia mati. Sesaat kemudian, ketika Tang Yongsheng hendak mengejar Sen Subing, kera iblis pembunuh surga dari Qiqiao bergegas maju dan meraung, Tang Yongsheng, kamu masih ingin membunuh tuanku. Kamu bisa memimpikannya neneknya. Om, hati-hati, kera tua. Ketika Sen Subing memeluk Tan Yun dan melewati kera iblis pembunuh surga, dia menerbangkan tendangan voli ke udara ke arah pintu alam rahasia setelah bunyi bip. Kemana harus melarikan diri? Tang Haokong memegang pedang lebar dan membunuh ke arah Sen Subing. Nyonya Sen, bawa tuanmu dan terbang menuju naga emas dan singa. Aku akan menyerang Tang Haokong nanti. Setelah mendengar suara Tuoba Yingying, Sen Subing segera memeluk Tan Yun dan melarikan diri menuju naga emas dan singa yang terbang di sebelah kanan. Tepat ketika Tang Haokong ragu-ragu apakah akan membunuh Tan Yun atau membantu Tang Yongsheng, Tang Yongsheng memegang pedang dan sudah dalam pertempuran sengit dengan kera iblis.
Bab 1040, Tuan Penjaga. Setelah Anda menangkap Tan Yun hidup-hidup, pertempuran yang menentukan ini berakhir. Tang Yongsheng menghindari ledakan kera iblis pembunuh langit dan segera mentransmisikan suaranya. Oke, Holy Lord, hati-hati. Setelah Tang Haokong mentransmisikan suara, dia mengejar Sen Subing. Saat mengejar Sen Subing, Tang Haokong melihat naga emas dan singa dewa yang terluka parah dan pergi untuk menyelamatkan Sen Subing. Singa iblis, aku baru saja membunuh kakak tertuaku. Aku, Tang Haokong, harus menghancurkannya menjadi 10.000 keping. Tubuh Tang Haokong melonjak dengan kekuatan angin, guntur dan surga, dan kecepatannya meningkat tajam, dengan putus asa mengejar Sen Subing. Itu dekat. Ketika Tang Haokong hanya berjarak 10.000 kaki dari Sen Subing, Tuoba Yingying di telinga kanan naga emas dan dewa singa berbicara kepada naga emas dan dewa singa, berpura-pura melawannya dan bergegas. Naga emas dan singa segera mematuhi kata-kata Tuoba Yingying. Ia belajar dari ingatan Tuan Dewa Naga Emas bahwa Tuoba Yingying adalah tuan di masa lalu dan penasihat pertama di antara 12 jenderal yang kuat. Karena dia yakin serangan itu akan berhasil, di jantung singa Dewa Naga Emas, itu pasti mungkin. Nyonya Sen, bawa tuanmu untuk mundur terlebih dahulu, dan bawahanmu akan menyeretnya ke bawah. Naga emas dan singa berkata dengan suara yang dalam kepada Sen Subing, memandang kematian sebagai rumah. Oke, hati-hati. Sen Subing memeluk Tan Yun dan berlari melewati kepala singa Dewa Naga Emas. Kemudian Tan Yun, yang terluka parah, membiarkan Sen Subing melakukan tendangan voli sebentar sebelum mempersembahkan pagoda suci yang indah, dengan lemah berkata, Subing, cepat masukkan aku ke dalam pagoda 12 lantai. Oke, setelah Sen Subing menempatkan Tan Yun ke dalam menara 12 lantai, Tan Yun mengendalikan menara suci yang indah, mengubahnya menjadi ukuran kuku, dan terbang ke dada Sen Subing. Mengusir. Tiba-tiba, dua pedang terbang wanita terbang keluar dari mulut Sen Subing Tan dan melayang di depannya. Salah satunya adalah artefak suci tertinggi dari atribut waktu, dan yang lainnya adalah artefak suci tertinggi dari atribut ruang. Kedua pedang terbang itu diberikan kepada Sen Subing oleh Tuoba Yingying dari piala istana jiwa abadi. Wow, pada saat tangan tanpa tulang Sen Subing menonjol, dua pedang terbang dibawa ke tangan batu gioknya. Langkah ajaib ruang waktu. Sen Subing memegang pedang di kedua tangan dan tidak terbang menuju pintu alam rahasia. Sebagai gantinya, dia mengikuti singa Dewa Naga Emas dan berkedip ke arah Tang Haokong. Seluruh orang hampir menjadi transparan. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, Anda tidak dapat mendeteksi jejaknya. Pada saat ini, Tang Haokong menatap naga emas dan singa dewa yang datang dengan gigi dan cakarnya, dan meraung, singa iblis, kamu bunuh kakakku, mati. Mengusir. Tang Haokong mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba di tangan kanannya. Tiba-tiba, sinar pedang berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, meledak ke arah naga emas dan singa. Mengaum. Naga emas dan singa tiba-tiba membuka sayap mereka untuk menutupi langit, dan mereka berputar di udara untuk melindungi tubuh mereka, tetapi lubang darah meledak ke sayap. Janji Feng Lei telapak tangan memecahkan gunung dan sungai. Pedang terbang di tangan kanan Tang Haokong menghilang dari udara tipis, tubuhnya tiba-tiba melesat di atas kepala singa Dewa Naga Emas, telapak tangannya berputar-putar di dadanya, dan kemudian dia menamparkan telapak tangan ke singa Dewa Naga Emas. Boom! Tiba-tiba, tangan raksasa berubah dari kekuatan angin, guntur dan surga, menebas naga emas dan singa. Kecepatannya sangat cepat sehingga naga emas dan singa tidak dapat melarikan diri dengan aman. Naga emas dan singa, kepalamu sangat keras, kamu menahan rasa sakit dan bergegas dengan telapak tangan raksasamu, dan beri aku kesempatan untuk mendekatinya. Suara Tuoba Yingying terdengar di kepala naga emas dan singa, dan kemudian pupil raksasa itu mengungkapkan warna yang tegas, dan mereka menghadapi telapak tangan besar yang menebas tanpa menghindar atau menghindar, melonjak ke langit, hal-hal lama, aku akan membunuhmu, kamu. Kamu tidak bisa menahan diri, mati untuk yang lama. Tang Haokong memikirkan saudara laki-laki yang sudah meninggal, matanya menyemburkan api. Namun, dia sangat percaya bahwa naga emas dan singa dewa akan dihancurkan sampai mati oleh kekuatan angin, guntur, dan surganya sendiri. Karena dia sombong, bahkan jika orang kuat 5 tingkat dari tahap eklosion melawan, dia pasti akan mati. Namun, adegan yang mengejutkannya terjadi. Bang! Wow! Dia melihat ke bawah, tetapi melihat telapak tangan raksasa dari kekuatan surga, menghancurkan kepala naga emas dan singa,
kepala besar naga emas dan singa, daging dan darah, memercik, memperlihatkan tengkorak emas yang mematikan kulit kepala. Tapi tengkoraknya utuh. Tulang yang keras, ini. Ketika Tang Haokong berseru, naga emas dan singa tertegun, menyemburkan darah dari telinga dan hidungnya, melawan yang pingsan, mengeluarkan raungan yang menyakitkan, mengepakkan sayapnya, dan terus melambung, menuju Tang Haokong. Wow, pada saat ini, Shen Subing, yang melakukan langkah hantu ruang dan waktu, muncul dari lautan awan, dan tangan kirinya tiba-tiba meraih ujung naga emas dan ekor singa, menyebabkannya menggantung di atas lautan awan. Shen Subing segera mentransmisikan suaranya, pria besar, ketika Yingying menyelinap ke arahnya, kamu melemparku secepat mungkin. Naga emas dan singa dewa mendengar transmisi suara Shen Subing dalam kebingungannya. Pada saat ini, mengesampingkan hidup dan mati, satu-satunya pikiran di hatinya adalah mengambil Tuoba Yingying dan menghabiskan kekuatan terakhirnya untuk bergegas menuju Tang Haokong. Hahaha. Tang Haokong menatap naga emas dan singa yang bergegas, dan tersenyum marah. Pria besar yang bodoh, lihat apakah kamu mati kali ini. Tiba-tiba, setelah pedang lebar itu keluar dari udara tipis dari tangan kanan Tang Haokong bergumam pada dirinya sendiri, pedang lebar itu melonjak begitu tinggi hingga menabrak tengkorak singa Dewa Naga Emas. Singa Dewa Naga Emas menahan diri. Pada saat kematian, Tuoba Yingying, yang bersembunyi di telinga kanan singa Dewa Naga Emas, tiba-tiba menendang kakinya, berlari keluar dari telinganya, dan pergi ke belakang Tang Haokong, yang berada di atas lautan awan. Berkedip pergi, naga emas dan singa tiba-tiba ditendang oleh kaki Tuoba Yingying. Tubuhnya yang seperti gunung segera terbang menuju lautan awan di sisi kiri, menghindari pedang besar yang menebas. Wow, sebelum naga emas dan singa dewa jatuh koma, dia menghabiskan seluruh kekuatannya dan ingin mengirim Shen Subing ke langit dengan kecepatan tercepat. Itu menari dengan ekor raksasa sepanjang 700 meter, dan menariknya ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Tuoba Yingying muncul di belakang Tang Haokong, dan menikam Tang Haokong yang tidak curiga dengan pedangnya. Pompa, ujung pedang yang tajam, dengan semburan darah, menusuk punggung Tang Haokong. Tang Haokong layak menjadi kekuatan dari Eklosion Realem. Ketika dia ketakutan, dia dengan cepat menembak ke depan, menghindari nasib buruk pedang yang menusuk jantungnya. Kamu, jalang bau dari tingkat ke-6 rahim, berani menyakiti lelaki tua itu akan menghancurkanmu. Tang Hao berbalik dengan cemas, menamparkan dada Tuoba Yingying dengan telapak tangan, Tuoba Yingying tidak bisa mengelak, dan memegang pedang di depan dadanya. Bang! Tang Haokong memukul Tuoba Yingying dengan telapak tangan, dan di belakang pedang terbang di dadanya, pedang itu menghantam dada Tuoba Yingying. Tuoba Yingying mengeluarkan seteguk darah, seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh ke dalam kehampaan seperti naga emas dan singa. Orang tua itu akan membunuhmu. Tidak menunggu Tang Hao untuk mengucapkan kata-kata kosong, tiba-tiba, suara wanita yang dingin datang dari belakangnya, orang sialan itu adalah kamu. Namun, dengan bantuan ekor raksasa naga emas, dewa dan singa, Shen Subing tiba-tiba muncul di belakang Tang Haokong dan mengayunkan pedangnya secara horizontal. Pompa, darah tiba-tiba muncul, dan bilah tajam memotong Tang Haokong di tengah. Kalian berdua wanita menyerang yang tua, itu benar-benar tercela. Jeritan histeris Kang Haokong, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan ketika tubuh bagian bawahnya jatuh ke lautan awan, Shen Subing menebas kepala Tang Haokong dengan pedang lain.